deskriptif dan kuantitatif yang dibacakan oleh Alfiansyah. Pendahuluan masa remaja merupakan tahap perkembangan yang kompleks disertai dengan perubahan biologis dan sosial yang perubahan tersebut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental remaja, terutama dalam hal pengendalian emosi, perilaku, hubungan dengan teman sebaya, serta kemampuan profesional identifikasi kondisi kesehatan. Mental remaja menjadi penting sebagai langkah awal untuk melakukan edukasi promotif dan preventif. Penelitian dilakukan oleh Indonesia di 2003 bertujuan untuk menggambarkan status kesehatan mental emosional remaja di tingkat sekolah menengah, terutama di kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif guna memperoleh gambaran distribusi, frekuensi, dan presentasi berbagai aspek kesehatan mental. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian yang diikuti menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bekerja menggambarkan pada spesifik suatu populasi berdasarkan data numerik dan melakukan pengujian hipotesis hubungan antara variabel. Satu, populasi yang sampel. Beberapa siswa sekolah menengah pertama di kota Pontianak, instrumennya terbagi menjadi dua, yaitu profesional demografi atau usia, tingkat Islami, status 3, riwayat gangguan jiwa. Kedua, strike and improve questionnaire atau SDQ untuk mendeteksi masalah perilaku, emosi, kemasukannya dari korban korporasinya. Analisis data dari dengan distribusi frekuensi dan presentasi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan presentasi pada setiap variabel. Karakteristik responden yang pertama, usia, mayoritas berusia 14 tahun 36,4%. Jenis kelamin, lebih banyak perempuan 56,9%. Status tinggal, sebagian besar tinggal dengan orang tua 88,7%. Dan riwayat gangguan jiwa 4,4% memiliki riwayat pribadi, 1,9% memiliki riwayat keluarga. Gambaran kesehatan mental emosional. 1. Masalah perilaku. Normal 62,1%, borderline 20,5%, abnormal 17,4%. Yang kedua, masalah emosi. Normal 92,9%, borderline 4,6%, abnormal 2,5%. Yang ketiga, masalah teman sebaya. Normal 54,4%, borderline 30,8%, abnormal 14,9%. Yang keempat, kemampuan prososial. Yang normal 83,5%, borderline 11,1%, abnormal 5,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja berada pada kategori normal di semua aspek, terutama masalah emosi. Namun terdapat proporsi yang tidak sedikit pada kategori borderline dan abnormal, khususnya pada masalah perilaku dan masalah teman sebaya. Pendekatan deskriptif kuantitatif pada penelitian ini efektif dalam memetakan kondisi kesehatan mental remaja secara menyeluruh. Temuan menunjukkan mayoritas remaja mampu mengelola emosi dan menjalin relasi positif. Tercermin dari tingginya proporsi kategori normal pada masalah emosi 2,9% dan kemampuan prososial 83,5%. Namun demikian, presentasi kategori borderline dan abnormal pada perilaku 17,4% abnormal dan masalah teman sebaya 14,9% abnormal menjadi catatan penting. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelompok remaja yang memerlukan perhatian khusus, intervensi, konseling, dan penguatan edukasi kesehatan mental di sekolah. Pendekatan deskriptif kuantitatif sangat membantu dalam menampilkan data secara sederhana, jelas, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, meskipun tidak menjelaskan hubungan sebab akibat variabel. Kesimpulan.
Kemudian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif berhasil memberikan gambaran distribusi masalah kesehatan mental emosional remaja secara komprehensif. Data frekuensi dan presentasi pada setiap dimensi kesehatan mental dapat digunakan untuk merancang intervensi preventif dan promotif yang lebih terarah bagi kelompok remaja yang berisiko. Karena perasaan Mengapa penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional saat risiko bertambah? Apa dampak kondisi kesehatan mental yang salah terhadap tubuh panjang dan kesehatan fisik orang dewasa? Pada orang yang bertanya, lalu ada yang mengatakan mengapa rujukan masyarakat untuk memberikan perhatian tinggi terhadap kesehatan mental dalam siswa? Pada orang yang bertanya, saya perlu dari konsultan ini bertanya bagaimana dampak kesehatan mental terpengaruh terhadap kesehatan fisik. Pada orang yang bertanya, saya dari konsultan bertanya bagaimana cara mengelola atau memanajemen kesehatan mental agar tidak berdampak buruk lagi bagi kesehatan fisik. Saya mengapa seorang anak atau remaja mungkin lebih rentan kepada masalah kesehatan mental yang disebabkan oleh lingkungan daripada orang dewasa? Ada bagi lingkungannya. Apa yang akan kamu lakukan dalam upaya menjaga kesehatan mental agar tetap dalam kondisi yang baik? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kepada jawab. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan yang pertama, apa dampak kondisi kesehatan mental yang parah terhadap umur panjang dan kesehatan fisik orang dewasa? Orang yang hidup dengan penyakit mental cenderung meninggal lebih awal daripada populasi umum. Hampir 80% kematian dini orang dengan penyakit mental disebabkan oleh kondisi kesehatan fisik yang dapat dicegah. Pertanyaan yang kedua, tadi bagaimanakah dampak kesehatan mental berpengaruh terhadap kesehatan fisik? Sebaliknya, kondisi mental yang kurang bagus dapat membuat kesehatan tubuh menurun. Apakah jawabannya dapat diterima? baik, kami akan menjawab dari kelompok 3. Mengapa pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional saat kesehatan mental yang baik membuat remaja mampu membangun hubungan yang kuat dengan keluarga, teman dan orang-orang di sekitar, serta menjaga bagian dari komunitas.
mengurangi stigma dan mendukung teman sebaya yang membutuhkan bantuan. Begal tantangan dan konten viral dapat menarik dengan demografi yang lebih mudah dan melibatkan kesadaran secara organik. Kolaborasi dengan influencer yang dapat berhubung dengan berbagai segmen populasi dapat memperluas jangkauan kampanye ini. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa penting bagi masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan mental generasi muda? Kesehatan mental yang stabil akan membantu mereka mengelola stres, kecemasan, dan tekanan sosial yang lebih baik. Remaja yang memiliki kesehatan mental yang baik cenderung lebih fokus pada dalam belajar, memiliki daya ingat yang baik, serta mampu berpikir secara kritis dan kreatif. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa seorang anak atau remaja mungkin lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental yang disebabkan oleh lingkungan daripada orang dewasa? Perubahan iklim merupakan tantangan kesehatan masyarakat global yang besar yang akan berdampak luas pada kesehatan psikologis dan kesejahteraan manusia. Anak-anak dan remaja berada pada risiko tertentu karena otak mereka berkembang pesat, rentan terhadap penyakit, dan kapasitas terbatas untuk menghindari atau beradaptasi dengan ancaman dan tantangan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa yang akan kamu lakukan dalam upaya menjaga kesehatan mentalmu agar tetap dalam kondisi yang baik? Ada beberapa cara menjaga kesehatan mental antara lain. Yang pertama, istirahat yang cukup. Kedua, olahraga secara rutin. 3, lakukan hal positif. 4, kurangi stres. 5, menjaga konsentrasi. Dan untuk jawaban pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengelola atau manajemen kesehatan mental agar tidak berdampak buruk pada kesehatan fisik? Yang pertama, melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik, lalu membiasakan berpikir positif dan memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, mencari bantuan profesional jika memerlukannya, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain.